Yo, kembali lagi di channel saya. Pembukaan nggak panjang karena di dalamnya banyak banget yang mau dibahas ya. Jadi saya langsung aja ke topik ya. Oke. Nggak akan selesai kita ngomongin ini punya ya. Jadi saya ketemu Dr. Kian ini seneng banget, happy banget kayak apa ya saya ngomongnya kayak ketemu diri saya yang kedua ngobrol kayak gini punya pasti nggak selesai. Jadi tapi kan durasi kita mau ngomong durasi nanti kalau kepanjangan video nggak ada yang nonton. Iya. Males yang mau nonton itu. Jadi ngantuk duluan. Krim berbahaya ini marak nggak sih di Indonesia? Marak banget dok. Jadi saya sudah mencoba membuka satu persatu. Itu Masih kulitnya aja, mungkin masih luar aja, sangat-sangat di perifer banget itu. Jadi dari beberapa merek yang saya cek, sebagian besar itu pasti mengandung hidroquinone. Kenapa? Duit. Bisnis. Ya, jadi pengen cepat. Ya. Pengen cepat. Orang-orang kan kalau misalnya dia pakai krim yang aman, itu kan cik, nggak langsung. Lama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Amerika dengan di Eropa itu kan nggak seperti ini, apalagi di Korea ya sebenarnya. Hidroquinone itu sebenarnya susah banget dicari. Terus di Eropa dengan Amerika itu sudah mau di ban sebenarnya. Jadi sudah FDA itu sudah menyarankan untuk di ban, nggak boleh. Karena kan memang FDA udah kelas C kan. Jadi dia sudah terbukti pada hewan coba itu bisa merusak janin. Nah, kamu mau nggak jadi bahan coba-coba? Ini hewan aja lo ya, kalau kamu pengen mau coba-coba ya silahkan pakai. Sebenarnya wabah ini tidak hanya di Indonesia. Kalau saya lihat sih, saya jalan-jalan di Malaysia, Filipina, Thailand juga sama. Tapi ya mungkin karena kita basicnya juga sukunya kita mirip ya. Ya kita bahas yang parah aja ya mungkin ya. Kayak tadi kita cek beberapa parah banget ya dari segi BPOM-nya nggak dapet, administrasinya nggak dapet, apalagi hasilnya. Akan lebih aneh lagi kalau misalnya nanti dia nggak ada BPOM, nggak ada apa, tapi hasilnya juga bagus kayak gitu, punya aneh juga. Kalau hasilnya bagus atau krimnya tidak berbahaya ya kenapa nggak dipatenkan, kenapa nggak di BPOM kan? Tapi kita mau bahas modus nih. Modus yang dokter temuin sekarang apa aja nih? Jadi ada krim kosmetik itu yang sudah BPOM. Ya. Ketika saya cek itu ternyata hidroquinone tinggi dok. Jujur aku bingung ini. Dan itu banyak kejadian. Ya, aku bingung mau ngepost. Ini kalau aku ngepost pasti otomatis aku sama aja bunuh diri. Ya, karena ada BPOM-nya. Terus kemudian yang kalau lakukan adalah aku ke BPOM, aku laporin. Tak tunggu 2 minggu, 3 minggu. Baru setelah itu aku post, aku blurkan. Nah, kemudian aku ke BPOM lagi. Ternyata memang sudah sama BPOM itu sudah. Tapi ditanggapin. Sangat ditanggapin. Akhirnya si pabrik ini DM aku. Nah, kita ngobrol-ngobrol si pabrik ini. Nah, ternyata si pabrik ini tidak merasa dan dia pabrik ini menjual secara resmi dengan macam-macam, dia nunjukin sertifikat macam-macam. Jadi si pabriknya jual tanpa masalah tersebut, tanpa krim tersebut, tapi mungkin oknum yang pegangnya dicampur lagi, dioplos. Ya, jadi gitu. Ya, modus yang paling sering saya temukan adalah oknumnya ini yang ngasih hidroquinone atau merkuri di kosmetiknya dan dijual bersamaan. Itu yang saya ketemukan saat ini. Nggak tahu kalau ada modus-modus lain. Dan itu nggak cuma 1-2. Banyak lah, banyak banget sih. Nggak cuma 1. Karena apa? Si pabriknya ini saya cek di merek yang lain nggak ada masalah. Hanya sih di merek yang ini itu oknum, aja. Oknum itu aja yang ada masalah. Kalau seharusnya pabrik ini bermasalah, harusnya semuanya ya. Hampir bisa kutemukan di merek-merek lain ada hidroquinone-nya, tapi ini enggak. Hanya si merek itu aja. Jadi itu oknumnya. Ada satu lagi dong. Satu lagi yang paling juga sering adalah dia ngomong bahwa sudah BPOM. Tapi dari jual 50 produk yang BPOM cuma sekian. Bener ya, itu juga nebeng nama lah. Nebeng nama ya, itu juga sebenarnya berbahaya. Jadi kita juga harus pintar-pintar ya. Terus orang Indonesia ini juga sebenarnya kita sudah lindungi banget ya. Ada di website itu ada www.cekbepom.com ya. Itu bisa dicek di sana semuanya, nomor registrasi bisa cek di sana. Jadi jangan ngomong katanya. Sama pabriknya juga kita bisa tahu loh sebenarnya. Iya, pabriknya juga kita bisa tahu. Lengkap semuanya. Ya. Nah, tapi ini ada satu yang sensitif juga. Oh, kita mungkin ya sama-sama, tapi ini saya mau bahas sedikit lah, sentil dikit. Dokter ada nggak meriksa bahwa klinik juga bermain seperti ini? Ada. Nggak cuma 1-2 aja.
Ada memang. Ya pernah saya mengecek klinik ya. Klinik tersebut hanya melabelkan nama apotek. Apotek sama cara pemakaian dan lain-lain, tapi komposisi, nomor BPOM-nya tidak ada semua. Otomatis itu menyalahi aturan dan sudah saya laporkan ke BPOM dan juga sudah digebek. Tapi ini agak sulit sih. Jadi saya ngelihat justru sebenarnya, saya nggak tahu kalau di kota-kota besar ya. Harusnya kota-kota besar ya orangnya lebih well educated ya. Tapi kalau di daerah ini masih hampir saya ngomong sih ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. 95% itu masih banyak banget yang pakai ini. Baik oknum bukan dokter ataupun oknum klinisi sih sebenarnya, dan itu sangat kita sayangkan sekali. Tapi kita nggak bisa ganggu. Yang penting kita adalah edukasi manusianya ya atau pemakainya ya. Yang penting awal-awal pakai mungkin kalau cuma kinclong kata teman itu nggak jadi patokan sih. Karena beda-beda ya, dari kondisi kulit manusianya itu beda-beda banget. Yang paling penting nomor satu seperti kata Dokter Kren tadi, paling penting nomor satu label BPOM. Label BPOM, administrasi ini harus lengkap, nggak lengkap. Jadi supaya mengamankan diri kamu dari kosmetik abal-abal. Jadi berbagai banyak macam modus ya, dari pakai BPOM 1 tapi diklaim semuanya, ataupun juga dari klinik ini yang sering saya juga adalah klinik, dia menjual secara online krim kosmetik yang tidak ber-BPOM. Nah sekarang tanya ini, boleh. Athena gimana ini? Boleh cek, boleh grebek. Saya nggak ngomong kita sempurna 100%. Saya nggak ngomong kayak gitu ya. Tentu kita juga pasti banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus diperbaikan ya. Tapi saya kalau berani ngomongin orang, berani ngedukasi orang, pasti ya kita sendiri juga paling nggak salahnya juga kita nggak pakai hidroquinone, kita nggak pakai merkuri, kita sudah all BPOM, tapi tetap aja sih namanya kan tak ada gading yang tak retak. Makanya kita undang Dokter Kren juga datang ke sini untuk ngegebek klinik saya. Buka-bukaan aja nggak apa-apa. Apa yang kurang, yang bisa saya perbaiki, saya perbaikin. Ya, makanya itu kalau dari klinik Athena ini saya ngeceknya nggak sekarang, nanti aja. Kalau sekarang nanti dimarahi ya. Pulang-pulang nanti ditusuk belakang sama ini, nanti aja sih. Oke, habis ini saya mau ajak Dokter Kren makan pempek dulu. Habis itu beliau akan coba treatment di tempat kita ya. Saya kasih tahu beberapa treatment andalan kita. Mudah-mudahan Dokter Kren bisa kasih review yang jujur sejujurnya aja, nggak jadi masalah. Kalau ada yang kurang boleh feedback ya, nanti kita akan perbaikin kok, tenang aja. Yang penting kita berdua niatnya baik, mau edukasi masyarakat, karena sebenarnya skincare ini amat sangat penting. Zaman sekarang penampilan itu amat sangat penting, benar ya? Zaman sekarang amat sangat penting, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah nggak jadi masalah pakai ini. Kalau sekarang kita ngelamar kerja apa semuanya harus lihat penampilan ya. Jadi penampilan itu akan sangat penting, bukan artinya setelah pakai ini kita ngomong aku nggak mau pakai krim apa salah ya. Silakan, sangat penting sekali di luar negeri, ini benar-benar sangat penting, tapi ya pakainya yang benar-benar aman yang benar-benar sesuai dengan kaidah yang berlaku lah, lebih seperti itu ya. Ada lagi nih, satu pertanyaan. Aku kemarin tuh tanyain sama netizen dok, ini tuh kalau ke collab sama Dokter Richard, tanyain dong. Ada satu pertanyaan ini. Dokter Richard itu gay atau enggak? Ini pertanyaan netizen. Sumpah itu saya baru sekali sih dapat pertanyaan seperti itu. Kebetulan saya punya istri dan saya punya anak tiganya cowok ya, tenang aja. Jadi itu sudah jelas tak terbantahkan, untung ya saya sudah. Tapi nggak ada DC kan? Jadi ini sebenarnya brand ambassador-nya ini adalah istri saya. Mungkin itu aja dok, kita makan pempek, nanti habis itu kita perawatan ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Jangan lupa ya subscribe, share ya, karena ini sangat bermanfaat sekali ya. Yo.